Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Seperti biasa kita mulai ya. Kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan ke-12. Ya, Pak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa seperti masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Marilah setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Abdurrahman. Hadir, Pak. Abdurrahman sehat? Alhamdulillah, Pak. Ananda Putra Pertama. Angga Pradita. Tidak masuk? Ada informasi? Tak ada? Belum ada. Sementara Alfa nanti akan Bapak tanya ke guru tiket. Arif Afik. Pak. Nah, kita memasuki bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Silakan dibuka buku PPKN-nya bab 3. Halaman 51. Memaknai peraturan perundang-undangan. Tentang memaknai peraturan perundang-undangan, sebelumnya di kelas 7 kita telah pernah membahas tentang norma ya. Apa itu norma, terus apa saja norma itu sudah pernah dibahas di kelas 7 ya. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma adat. Apa itu norma? Aturan ya. Norma itu aturan yang berlaku di suatu masyarakat. Kalau norma dikatakan sebagai aturan, nah bagian dari norma itu yang pertama apa? Ada norma agama. Sebelum masuk ke materi memaknai peraturan perundang-undangan, kita akan mengulas sedikit tentang norma. Norma merupakan aturan dalam kehidupan. Aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu apa saja norma? Norma agama. Oke, norma agama. Apa itu norma agama? Aturan yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan. Siapa tadi yang jawab? Oke, apa namanya? Panjang Hidayat. Fajar Nur Hidayat. Apa itu norma agama? Aturan yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan.
aturan yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan. Aturan yang bersumber dari Tuhan. Aturan bersumber dari Tuhan yang berisi berupa perintah dan larangan. Nah, aturan yang bersumber dari Tuhan yang berupa perintah dan berupa larangan. Nah, apa saja contoh dari norma agama ini? Sholat 5 waktu. Oke, terus apa lagi? Zakat. Membayar zakat. Terus apa lagi? Berinfak apa? Sholat Jumat. Oke, semua betul. Nah, kalau bagi yang non muslim, beribadah di gereja. Oke. Nah, itu merupakan bentuk daripada norma agama. Itu mengandung norma yang bersumber dari Tuhan berupa anjuran, perintah dan larangan. Ini yang diwahyukan melalui perantara nabi atau orang. Sanksinya apa? Mendapat dosa. Mendapat dosa. Sanksinya mendapat dosa. Kenapa? Karena kita melanggar dari norma agama. Mendapat dosa. Terus apa lagi? Masuk neraka. Itu merupakan bentuk dari norma agama. Yang kedua, ada tuh norma kesopanan. Oke. Apa pula itu norma kesopanan? Norma atau aturan yang berasal dari hasil interaksi manusia. Hasil interaksi manusia di dalam suatu masyarakat. Misalnya nih, kita saling kenal antara di tetangga, berpas-pasan di jalan, kita menegur dengan senyum, ada saling tegur sapa, itu merupakan norma kesopanan. Nah, apabila kita tidak memakai norma kesopanan, apa sanksi yang akan kita dapat? Dijauhi oleh teman. Kenapa? Karena kita memiliki sifat yang sombong. Itu merupakan sanksi daripada norma kesopanan tersebut. Ketiga, norma kesusilaan. Nah, apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan. Misalnya nih, Bapak gambarkan, kita pulang sekolah, jumpa duri di jalan. Duri di jalan kan? Terus ada niat kita untuk saya ambillah duri ini, nanti takut kepijak anak, takut mencelakai orang. Nah, dari gambaran itu apa itu norma kesusilaan? Norma yang berasal dari hati nurani. Ya, norma yang berasal dari hati nurani. Norma yang berasal dari hati nurani, panggilan dari hati nurani kita bahwa kita menemukan duri di jalan, berarti kita ambil. Nah, agar apa? Agar tidak mencelakai orang lain. Nah, dari norma kesusilaan ini, apa akibat yang timbul apabila kita tidak memakai norma kesusilaan ini? Akan ada rasa penyesalan. Kenapa? Kenapa duri tadi tidak saya ambil? Rupanya duri tadi mencelakai anak. Harusnya saya ambil. Jadi sepanjang jalan kita terpikir akan duri tersebut. Jadi ada timbul penyesalan apabila kita tidak melakukannya. Oke, paham ya itu ya? Yang keempat, norma hukum. Apa itu norma hukum? Aturan yang berasal atau bersumber dari pemerintah. Peraturan yang bersumber dari pemerintah. Nah, norma hukum ini bersifat tegas karena langsung dan mendapat sanksi. Setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu disertai dengan sanksi yang mengikuti. Semisal nih, aturan di jalan raya, kita sebagai pengendara motor, apa aturannya? Memakai helm itu adalah aturan hukumnya. Terus apa lagi? Memakai SIM, ya bukan? Ya, memakai SIM. Terus apa lagi? Memakai spion. Memakai spion untuk melengkapi kapal motor. Terus apa lagi? Mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Mentaati peraturan dan rambu-rambu. Apabila norma hukum di jalan raya itu kita langgar, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Ya.
apabila kita nih, jadi hukum itu baik apa tidak? Baik. Misal nih, kita diminta atau di itu untuk keselamatan juga bagi jiwa kita. Oke? Itu merupakan norma hukum. Terus ada lagi pengedar narkoba. Ya mengedar narkoba terus mendapat hukuman mati. Kenapa? Karena pengedar narkoba ini dilarang dihukum hidup. Dan juga narkoba dapat merusak generasi bangsa, dapat merusak generasi bangsa. Oke? Itu merupakan norma hukum. Terus selanjutnya adalah norma adat. Norma adat. Nah, norma adat, apa itu norma adat? Aturan yang berlaku dalam suatu daerah. Jadi norma adat ini berbeda-beda ya, antara Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, itu beda-beda ya. Itu merupakan norma adat. Nah, apabila kita telah memahami daripada norma-norma ini, maka itu memaknai peraturan perundang-undangan. Jadi, memaknai peraturan perundang-undangan ini, apa itu peraturan perundang-undangan ini? Ada hubungannya dengan norma hukum. Ini berhubungan dengan norma hukum. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga pemerintah yang berwenang. Itu dinamakan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya yang undang-undang peraturan daerah. Nah, di peraturan daerah, siapa pejabat yang berwenang untuk menetapkan peraturan daerah tersebut? Peraturan daerah adalah misalnya peraturan daerah kota. Berarti wali kota dan DPRD kota. Wali kota dan DPRD kota. Misalnya wali kota Batam dan DPRD kota. Apa contohnya misalnya? Contohnya perda tentang PPKM. Pernah dengar ya? Pembatasan aktivitas di luar rumah. Jadi restoran itu hanya boleh buka sampai jam 8 malam, khusus di Batam. Ya, betul ya? Itu melihat dari tingkat level keseriusan dari atau level keparahan dari kasus COVID-19 di daerah tersebut. Jadi perda daerah Kota Batam itu berbeda dengan perda daerah kota lainnya. Jadi tergantung situasi di daerah kota tersebut. Jadi itu merupakan kebijakan di daerah masing-masing. Jadi Bapak ulang lagi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Oke, kita masuk ke bab 3, tata urutan perundang-undangan. Kenapa harus ada hukum? Kenapa harus ada hukum? Nah, kita hidup ini memiliki kepentingan masing-masing. Ada yang memiliki kepentingan untuk arah mau ke Amerika, ada yang mau ke Batam Center, ada yang mau ke Pambir. Beda-beda ya, beda-beda keinginan masing-masing manusia itu. Nah, apabila tidak diatur di dalam suatu peraturan, seperti di jalur lalu lintas saja, apabila tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Akan terjadi akan terjadi kesemrautan, betul? Ya, terjadi kesemrautan. Kenapa? Karena mereka mengikutkan ego masing-masing, tidak mentaati peraturan lalu lintas. Jadi karena semua manusia ini memiliki keinginan masing-masing, memiliki tujuan masing-masing, maka harus diadakan aturan hukum untuk mengikat keinginan manusia tersebut, membatasi kegiatan manusia tersebut agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menertibkan masyarakat. Nah, jadi kenapa harus ada hukum? Yaitu hukum berfungsi untuk menertibkan masyarakat.
dan kampung. Oke? Nah, di sini tergambar. Apa yang Anda lihat di sini? Polisi mengasih tahu cara memakai jalan yang benar. Terus di sini apa? Melewati jalur pejalan kaki, penyeberangan untuk dikhususkan bagi pejalan kaki. Nah, apabila ini terjadi, berarti kita melanggar melanggar aturan lalu lintas. Kenapa? Ini kan dikhususkan untuk pejalan kaki yang ini menyeberang jalan. Kalau ini dipakai untuk pemberhentian pengendara motor, maka di mana dia akan lewat? Kita bilang dari kesembrautan dari ketertiban. Terus ini tidak memakai membawa barang-barang yang mudah meledak. Ini biasanya di bandara ya. Di bandara tidak boleh membawa senjata api, tidak boleh membawa hewan peliharaan. Itu aturan-aturan yang ada di bandara. Nah ini Pak sampaikan tadi bahwa setiap individu itu memiliki tujuan dan keinginan masing-masing. Nah, apabila tidak diatur seperti ini jadinya. Aturan sudah ada, tetapi individunya tidak mentaati aturan. Harusnya apa? Harusnya kita berkendara di jalur kiri. Di jalur kiri kita berkendara. Nah, ini apa yang akan terjadi? Kalau gambar seperti ini akan terjadi kecelakaan karena menyalahi dari peraturan yang berlaku. Akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi bukan hanya mengancam jiwa kita, juga mengancam jiwa orang lain. Itulah bentuknya bila aturan itu diberlakukan untuk memunculkan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Nah ini pelanggaran HAM di sekolah. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. HAM itu hak asasi manusia. Hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Hak dasar dimiliki oleh seorang manusia. Jadi hak asasi manusia ini mencakup hak hidup, hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, terus hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, ini kalau gambar seperti ini berarti temannya sudah merampas haknya, ya, sudah merampas haknya untuk dihargai. Anda bayangkan ini pelanggaran HAM di sekolah. Ini terjadi kegiatan bully di sekolah, ya, kegiatan bully di sekolah. Nah, apakah perbuatan ini baik atau buruk? Buruk. Itu sudah pasti buruk. Nah, Anda coba bayangkan, temanmu ini sejelek-jeleknya dia adalah harapan keluarganya. Sejelek-jelek apa temanmu, dia adalah harapan keluarganya. Dia adalah orang yang dinanti ketika dia pulang sekolah. Harapan keluarganya. Anda bayangkan orang tuanya susah memberi makan, ya, susah memberikan pendidikan, berusaha untuk mensejahterakannya, ya. Tahu-tahu di sekolah dibully oleh teman-temannya. Betapa sedihnya hati orang tua kita melihat kenyataan seperti ini. Oke? Nah, ini adalah telah dirampas haknya, itu haknya untuk dihargai. Jadi Bapak harapkan setelah mempelajari ini, Anda semua menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada bully, ya, mengarah kepada bullying. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah ini, oke. Jadi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Jadi mengikat secara umum ini diartikan adalah semua masyarakat, semua individu ini sama di mata hukum, tidak ada perlakuan khusus, semua sama di mata hukum. Jadi mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Misalnya perda daerah, kota, pejabat lembaga negaranya apa? DPRD kota dan wali kota Batam. Itu yang pejabat yang berwenang. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Jadi pembentukan undang-undang itu ada prosedur hukum yang mengaturnya.
tiga unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Jadi tiga unsur mutlak ini, yang pertama berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ya. Ini tergambar bahwa manusia ini kalau tidak diatur berarti dia akan bebas, berarti bertindak sesuai keinginannya. Jadi setelah adanya hukum, berarti hukum ini mengatur dan membatasi tingkah laku manusia agar sesuai dengan hukum, agar timbulnya ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Memiliki sifat memaksa, tentu setiap hukum yang diberlakukan ada sanksi yang mengikutinya. Bila ada pelanggaran maka diberlakukan sanksi yang akan diberlakukan kepada orang tersebut. Misalnya pelanggar lalu lintas langsung dikenakan denda atau langsung dikenakan tilang. Dan memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Oke, sanksi ini bertujuan untuk apa? Untuk menimbulkan efek jerah bagi pelanggarnya dan juga bagi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Oke. Dari penjabaran yang Bapak sampaikan tadi, kita balik ke tema. Kenapa harus ada hukum? Untuk menertibkan. Terus apa lagi? Untuk mewujudkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban atau untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih Ananda telah belajar pada hari ini. Semoga sehat selalu. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang hierarki hukum, hierarki atau kedudukan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada mulai kedudukan prima, KPR, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan perda daerah provinsi, ada perda daerah kota. Minggu besok akan kita bahas. Jadi Ananda jangan lupa untuk membaca buku PKN-nya, persiapan belajar kita di minggu besok ya, tentang hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita berdoa terlebih dulu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diberi kesehatan dan kesempatan agar kita datang ke sekolah ini. Sekarang silakan disiapkan ke kelas. Siap gerak. Doa mulai. Doa. Ucap salam.